Yoga, sebelum kita berbicara soal ekspansi, bisa Bapak Mhm. jelaskan bagaimana awal perjalanan bisnis dari Lumbung Dana hingga saat ini? Oke, eee, jadi ketika kami memulai Lumbung Dana, itu di awal tahun 2018. Nah, fokus kami itu satu, yaitu membangun platform pendanaan digital yang sehat, beretika, dan benar-benar menyelesaikan kebutuhan pendanaan produktif masyarakat Indonesia. Bukan sekedar mengejar pertumbuhan angka doang. Hmm, Nah, sejak awal kami tidak memilih jalan, grow at all cost, oke. melainkan kami memilih jalur prudential growth. Nah, di mana kami bangun fondasi kuat dengan mengedepankan governance yang disiplin, data yang presisi, dan model risiko yang kokoh. Nah, dari kondisi inilah pertumbuhan Lumbung Dana terjadi secara organik dan berkelanjutan. Oke, berarti memang targetnya bukan numbers, tapi bagaimana lumbung dana ini bisa menjadi suatu peminjaman yang produktif bagi masyarakat, begitu ya. Betul. Tapi yang mendiferensiasi atau yang menjadi pembeda antara fintech lending lumbung Mhm. dana dengan yang lainnya ini apa, Pak? Oke. Nah, Lumbung Dana memiliki kekuatan yang bisa saya bilang sedikit berbeda dengan teman-teman lain di industri ini. Tuh, karena kami menerapkan risk first DNA, Hmm, di mana risk first DNA ini adalah segala sesuatu atau segala inovasi dan produk yang kami buat itu selalu melewati filter mitigasi risiko. oke. Nah, yang kedua, kami memiliki behavioral and contextual scoring, di mana penilaian tersebut akan menghasilkan penilaian kelayakan pendanaan, bukan hanya yang lebih baik, Hmm, dan bukan hanya sekedar hanya melihat dari dokumen saja. oke. Gitu. Nah, yang selanjutnya kami juga memiliki beberapa mitra. Nah, kemitraan yang kami pilih ini cukup terarah. Contohnya seperti kita bekerja sama dengan beberapa anchor supply chain dan beberapa financial ecosystem yang mendukung Lumbung Dana secara infrastruktur dan operasional. Nah, yang terakhir kami juga memilih pendekatan teknologi Hmm. secara modular sehingga produk yang kami tawarkan itu dapat diterima masyarakat dengan baik dan dapat dikustomisasi untuk seluruh use case kebutuhan customer di Lumbung Dana. Di mana customer di Lumbung Dana ini tidak hanya sebatas penerima dana atau yang biasa kita sebut borrower, tapi kita juga memiliki customer yang memberikan dana atau biasa kita sebut lender. Oke, jadi ada borrower dan juga lender. Betul. Baik, dengan sejumlah keunggulan tadi Bapak sampaikan begitu ya, lumbung dana dibandingin dengan fintech lending Mm-mm. lainnya. Ini kalau terkait dengan credit gap sendiri ini bagaimana, Pak? Nah, kalau untuk credit gap sendiri, eh, memang yang seperti yang kita tahu kebutuhan credit gap di Indonesia ini lumayan cukup tinggi angkanya. Yang menjadi challenging itu tidak hanya bagaimana cara kita melakukan ekspansi pasar untuk mendapatkan eh, penerima dana atau borrower yang berkualitas di seluruh pelosok Indonesia, Hmm? tapi kita juga harus mengedepankan iklim investasi yang kita bilang untuk si pemberi dana itu percaya dan berani investasi melalui kita, platform Hmm. P2P lending. Karena tanpa adanya mereka, kita tidak bisa menyalurkan dana ke seluruh masyarakat Indonesia dan credit gap ini tidak akan pernah tercapai. Oke, baik. Nah, kalau yang mungkin menjadi masalah saat ini bagi mungkin berbagai fintech lending begitu ya, kan apabila borrower ini gagal bayar, bagaimana lumbung dana mengatasi hal ini? Oke, kalau kita membahas masalah gagal bayar, ini adalah suatu challenge yang cukup tinggi di beberapa tahun belakangan ini. Oke. Sebenarnya hal ini udah pernah terjadi di awal industri ini lahir, di tahun 2016 hingga 2018 gitu. Tapi seberjalannya waktu, masyarakat sudah teredukasi lebih baik, sudah mendapatkan literasi yang lebih baik, akhirnya tingkat gagal bayar ini cukup rendah untuk sekarang. Oke, Gitu. nice. Namun memang ada beberapa segmen atau ada beberapa kerjasama mungkin yang akhirnya menjadi presiden kurang baik di industri ini. Hmm. Tapi secara keseluruhan bahwa tingkat gagal bayar dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ini even better.
Even better, oh Even better. oke, berarti cukup baik juga begitu ya untuk overall dari sisi perekonomian masyarakat, khususnya para borrower tadi begitu ya Betul, Pak ya. betul. Oke, nah terkait dengan segmen yang paling banyak dilayani oleh Lumbung Dana, ini apakah lebih dominan ke pembiayaan produktif, konsumtif, atau UMKM? Oke. Nah, jadi pada awalnya portofolio yang kami pilih itu didominasi memang sama produktif, gitu. Terutama UMKM yang memiliki kebutuhan modal kerja jangka pendek. Gitu. Namun tepatnya di paruh tahun 2024 di semester 2 2024 ini kami mulai melayani segmen multiguna. Oke. Yang kami sebut multiguna untuk penerima dana yang telah terakurasi dengan baik dari sistem kami. Multiguna itu bedanya tadi sama yang UMKM apa saja Pak? Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa CNBC. Oke, jadi kalau UMKM ini eh, kita bisa bilang dia itu banyak kebutuhannya kan, seperti kebutuhan modal kerja. Ada juga yang bisa dibilang dia kebutuhannya untuk memenuhi inventorinya atau gudangnya. Ada lagi yang butuh talangan sementara hingga tagihannya terbayar oleh pemberi kerjanya. Gitu. Tapi ada juga segmen lain, UMKM yang sangat amat ultra mikro, yang mungkin ini belum bisa di-reach oleh teman-teman di perbankan atau di multi finance, di mana modal kerjanya ini sangat amat rendah, mungkin 10 juta ke bawah. Oke. Contoh misalnya sekarang ada orang melakukan pinjaman, baik itu lewat industri ini P2P lending maupun dari teman-teman pembiayaan di buy now pay later, dia belinya handphone. Tapi belum tentu handphone itu digunakan untuk keperluan yang konsumtif. Tapi bisa juga handphone itu dibeli sama dia untuk dia berdagang online atau dia sekarang live di beberapa media sosial gitu untuk jualan. Nah, itu yang kita sebut jadi pendanaan multiguna. Oke, I see. Berarti memang even pendanaan ataupun minimum dari pinjaman nominal itu memang diakomodir begitu ya oleh Lumbung Dana, khususnya untuk hal produktif tadi. Baik, kemudian apa faktor utama yang mendorong pertumbuhan Lumbung Dana selama beberapa tahun terakhir di tengah persaingan ketat dengan industri fintech lainnya? Oke, jadi untuk mendorong pertumbuhan dari Lumbung Dana, kita menyebutnya ada beberapa pilar utama. Yang pertama itu adalah kekuatan dari teknologi dan data analytics yang Lumbung Dana miliki, di mana kami mengadopsi machine learning, behavioral scoring, dan AI-based monitoring. Oke. Gitu. Jadi sehingga proses underwriting atau penilaian kelayakan pendanaan ini semakin presisi dan scalable. Lalu kami juga menjaga kualitas portofolio kami. Kami mempercayai bahwa pertumbuhan hanya bisa terjadi bila tingkat resiko ini dapat dijaga dengan stabil. Nah, hingga saat ini kami berhasil untuk menjaga kualitas portofolio dengan monitoring yang real time, adanya early warning system, dan struktur produk yang kita bisa bilang disiplin. Lalu yang ketiga, kami juga membangun adanya ekosistem kemitraan yang strategis. Nah, kami di Lumbung Dana, kami tumbuh besar bersama dengan mitra-mitra kami yang prudent, dan inilah yang menciptakan pipeline dari borrower maupun dari lender yang sehat dan berkelanjutan.